Halo, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar ya, channel yang membahas seputar sembako teman-teman. Ya, selamat beraktivitas seperti biasa teman-teman. Semoga dimudahkan dalam menjalankan setiap harinya dan mudah-mudahan dagangan Anda semuanya diberikan laris manis ya, tentunya diberikan kelancaran dalam menjalankan atau mencari rezeki di dalam usahanya teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semuanya, ini mengenai di dalam menjalankan usaha warung sembako atau toko sembako atau warung kelontong. Nah, ini kemarin ada yang tanya bagaimana cara belanja modal kecil. Nah, ini saya akan menjelaskan tips berbelanja dengan modal kecil ya teman-teman. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, sebelum video kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya ya. Tentunya pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semuanya, dalam menjalankan usaha warung sembako atau warung kelontong atau toko sembako ya. Nah, ini biasanya itu tidak normal terus ya. Tentu ada aset-aset yang berkurang, tentu biasanya itu dialami oleh sebagian usaha warung sembako. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana belanja dengan modal kecil ya. Nah, ini ada sedikit tips bagi teman-teman semuanya. Tentunya dalam menjalankan usaha warung sembako, berbelanja dengan modal kecil yang tentunya ada yang mengalaminya ya. Nah, ini saya sendiri pun dengan modal yang minim atau yang modal kecil ya. Nah ya, bagaimana kita dalam mengelola usahanya kita itu ya sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, yang penting kita menjaga kualitas dan menjaga tentunya menjaga barang-barang dagangan kita ya sedikit-sedikit, yang penting kita sediakan apa yang diinginkan sama pelanggan. Dan tentunya bagi masyarakat setempat itu ketika ada yang mau jajan atau ada yang mau belanja itu tersedia di warung kita ya. Tentunya dalam menjalankan usaha warung sembako itu yang penting ketika warung sembako kecil ya, tentu modal kecil, yang penting jangan bosan-bosan untuk berbelanja walaupun sedikit ya. Nah, ini saya pun berbelanja sedikit ya untuk memenuhi kebutuhan dari segala kebutuhan yang diinginkan sama pelanggan kita. Tentu jangan sampai kehabisan barang ya, jangan terlalu kehabisan stok barang yang ada di usaha kita, tentunya di warung sembako kecil kita. Nah, ini biasanya kopi itu banyak sekali penggemarnya atau banyak peminatnya ya, tapi kita jangan sampai kehabisan. Tentu sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, yang namanya usaha warung sembako kecil. Yang penting kita berbelanja mengenai dalam usaha warung kita ya, tentu jaga kualitas dan menjaga apa yang dibutuhkan sama pelanggan kita itu ada. Yang penting yaitu ya kesimpulannya, dan kita berusaha sedikit-sedikit, yang penting terpenuhi, lama-lama kita akan disenangi sama pelanggan ya. Tapi ketika dalam usaha kita itu sudah warung kecil, tentu ada pelanggan itu datang itu tidak ada. Nah, itu akan menjadi dampak usaha kita itu melemah ya, tentu tidak banyak yang disukai. Tapi ketika kita mendirikan usaha warung sembako kecil dan modal minim, yang penting kita
jaga kualitas ya, sedikit-sedikit kita pajang semuanya dari bahan makanan ringan sampai terutama zaman sekarang itu bumbu ya, bumbu-bumbu dapur tentunya kita sedikit-sedikit kita penuhi. Nah, itu akan menjadi banyak tujuan bagi para pelanggan ya, banyak tujuan dari pelanggan kita itu ke usaha kita teman-teman. Tapi kalau sudah usaha modal minim, warung sembako kecil tidak menyediakan walaupun sedikit-sedikit, nah itu akan pelanggan juga akan sungkan ke usaha kita ya. Makanya bagi teman-teman dan sahabat semuanya yang tentu usaha modal kecil ya, atau berbelanja dengan modal kecil itu, yang penting kita sebelum kita mau berbelanja itu kita lihat-lihat dulu ya, kita lihat apa yang kurang pada dagangan kita, apa yang sudah habis pada dagangan kita. Nah itu kita sediakan catatan biar nanti kalau sudah mau belanja ya, karena kalau di agen atau di distributor ya mungkin itu sangat-sangat lengkap sekali, kalau tidak mempunyai catatan nanti akan kebingungan ya teman-teman. Makanya sebelum kita mau berbelanja modal kecil itu terutama kita catat dulu semua kebutuhan yang akan diagendakan ya, ketika kita mau berbelanja modal kecil kita sudah mempunyai catatan yang khusus buat kita yang mau belanja teman-teman. Makanya jangan asal kita belanja terus tidak mempunyai catatan yang mau dibelanjakan, nanti akan kebingungan ya. Walaupun di setiap harinya itu kita berjualan ya di usaha kita, tapi kalau berbelanja modal kecil atau minim kita tidak mempunyai catatan akan kebingungan kalau kita belanja yang di agen-agen itu ya. Makanya kalau kita belanja modal kecil, berbelanja modal kecil itu harus mempunyai catatan yang akan dibelanjakan ya teman-teman. Nah itu ya kira-kira seperti itu ya, kita menjadi usaha warung sembako kecil tentu ya simpel-simpel saja ya teman-teman ya, sedikit-sedikit yang penting ada semuanya, baik dari dagangan atau barang anak-anak ya, makanan ringan dari segi anak-anak itu berbagai macam varian ya, tentu dari kopi juga ada beberapa varian, terus ada bumbu-bumbu dapur ya. Nah ini kita harus menyediakan sedikit-sedikit, yang penting kita terpenuhi ya, paling banyak 2 renteng 3 renteng, yang penting ada varian-varian yang dibutuhkan sama pelanggan ya. Nah mungkin itu saja sih teman-teman, bagi teman-teman yang mau belanja modal kecil ya, jangan memaksakan ketika kita usaha modal kecil ya, karena modal kecil pun kalau kita telaten dan kita mau bekerja keras akan membuahkan hasil dan akan menjadikan warung kita akan sukses ke depannya, mudah-mudahan, amin amin ya robbal alamin. Ya cukup sekian dari pembahasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.